Well, hola people, konnichiwa, bagaimana bersama Salvian di channelnya Kudet Banget. Oke, kita kembali lagi kedatangan sebuah handphone terbaru dari brand itel. Ini salah satu grup dari Transsion ya, ada Tecno, Infinix, itel. Nah, itel nih biasanya ada di paling bawah dengan harga yang paling murah juga gitu. Ini adalah itel P80 atau dalam bahasa Indonesianya adalah itel Power 80. Tahun lalu tuh namanya P70 ya. P70 tuh pakai Helio G50 Ultimate. Kali ini pakai chipset yang menurutku oke lah untuk main Genshin Impact 30 FPS, yaitu pakai Unisoc, tapi fansnya nggak mau disebut Unisoc, melainkan Uni SoC T7250 yang dipakai oleh Realme P4X yang katanya HP gaming terjangkau itu. Yang kalau nggak salah kemarin di unboxing juga sama Mas Eriko ya. Yang katanya kaku banget bang, jangan kaku-kaku. Tuh, di belakang orangnya tuh. Ya. Ini adalah itel Power 80 yang udah resmi launching di Indonesia dengan harga 2 juta kembali 1000. Yang mana kok jadi harganya mahal gini bang? Ya kalian tau lah, Ramageddon bang ya. Kita langsung buka aja. Lagi Ramageddon, jadi wajar bang kalau harganya tidak terjangkau gitu. Tapi untuk Uni SoC T7250, 2 juta kembali 1000 masih oke lah. Di sini tertulis ya, cake frame, shockproof design, dan juga IP68 dan IP69 industry top waterproof. Bisa diajak berenang, tapi nggak bisa diajak ke laut. Baterainya 7000 mAh, AI Adaptive Outdoor Experience, buset. Dengan ukuran layar di 6,78 inci, 120 Hz fluid display, anjas. Bagian depannya sih seru sih ya. Tuh, bagian depannya tuh kayak rough, apa sih, tough gitu ya, keras, kuat, gahar gitu. RAM-nya 8 GB, tapi lagi-lagi Anda terkecoh karena aslinya 4 GB. 4 GB di 2026. Ya, namanya juga brand terjangkau gitu ya. Dan ini dia untuk handphonenya. Kita singkirkan dulu, kita lihat di dalamnya dapat apa aja. Wih, tapi kalau dilihat dari model ininya, model bump kameranya dia tuh melebar kayak iPhone ya. Ini dapat apa nih? SIM ejectornya terpisah, ya. SIM ejector terpisah dari boxnya, diplastikin. Kita dapat apa lagi di sini? Dapat casingnya. Wih, HP entry level, casingnya proper bro. Wih, mantep sih. Tapi ini plastik ya. Ini plastik sih. Casingnya kayak military gitu ya. Ini cocok untuk para pekerja kopdes ya yang di pelosok-pelosok, ya kan? Tuh, military grade bro, ya kan? Tapi emang cheap quality sih ini ya, cheap quality. Dan dapat adapternya sama kabelnya. Udah, cuma itu aja. Nggak dapat anti gores ya. Oke, kita singkirkan dulu handphonenya. Adapternya ini berapa watt? Tertulisnya 18 watt adapter. Nih ya, adapternya 18 watt dan juga dapat kabelnya juga nih, Type A to Type C dengan kepalanya warna orange ya. Oke, itu dia. Kita langsung aja cek untuk handphonenya. Sebelum itu kita cek timbangannya. Nih, SGS Performance Test, Military Grade STD 810H. Biasanya ini ada di laptop-laptop mahalnya Asus ya. Di HP itel udah ada. itel Power 80. Kita kelocok dulu. Gede banget, cok. Gede banget ini asli dah. 6,78 inci sih, memang hampir 7 inci ya. Kita kelocok dulu. Dan ini dia untuk penampakan backdoor-nya, bre. Ini harusnya aslinya tuh ijo-ijo ini ya, ijo tentara gitu ya. Tapi kalau di kamera tuh jadinya abu-abu. Nggak tahu kenapa, refleksi ya. Kita hidupin dulu. Desain kameranya sih unik ya. Tuh ada 3, tapi nggak tahu nih harusnya cuma ada 1 ya. Atau ada 2, kita lihat nanti aja. Dan kita langsung aja timbang. Kira-kira nih bobotnya berapa nih. Soalnya baterainya 7000 mAh. Ini desainnya gede banget. Tuh, gede. Kita coba cek. 220 gram. Ya, batu bata ini. 220 gram, tapi memang gede sih ini sih. Ini gede banget sih bre. Dan dibilangnya ini bisa dijatuhin dari ketinggian 2 meter. Jadi kayak gini aman. Kayak gini. Keras banget nih. Keras banget, sorry. Waduh, bezelnya tebel sekali, ya Allah. Iya pantes sih dia military grade ya. Karena sudut-sudutnya itu dia emang dibikin, dia ada kayak rubber keras gitu ya. Di sudut-sudut kanan kiri atas bawah itu tuh memang kayak shockproof gitu ya, kayak gini dang gitu loh.
Ini HP literally tough, ini kuat sekali sih. Oke, kita langsung aja lanjut. Next. Tapi memang bezelnya jujur tebel ya, Bre. Ya wajar ya, HP entry level ya. Dan aku penasaran apakah ini support micro SD card. Harusnya sih HP terjangkau ya, HP entry level tuh support ya. Kita coba bongkar. Oh, ada sidik jarinya. Sidik jarinya di mana? Di layar kah? Atau di tombol power kah? Bentar ya, aku cek dulu. Kita bikin pola dulu. iTel Guard. Oh, di tombol power untuk sidik jarinya. Oke. Ya, kita daftarin dulu. Ya, HP entry level pasti untuk sidik jarinya ada di tombol power ya. Dan kebacanya cukup responsif ya, cepet sih. Gitu. Oke, mulai merekam wajah nih. Nah, aku nggak tahu nih sistem Face ID-nya tuh seperti apa. Apakah seperti iPhone yang pakai LiDAR ya? Kalau ini kayaknya enggak sih, cuma kayak sebatas kamera biasa doang yang kalau di gelap-gelapan terus nyalain lampu gitu kalau mau masuk. Oke, lewati aja sistem navigasi gestur. iTel OS, anjas. Oke, ini base-nya Android 16 loh, gokil loh. Wow, emang Huawei yang base-nya Android 12? Ini dia, untuk tampilan awal dari iTel Power 80. BTW ini background-nya hijau juga ya. Kalau kita take out gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa kayak ini aja. Ini aslinya RAM-nya 4 GB ya, Bre ya. Jadi jangan terkecoh, itu adalah virtual RAM yang mana itu bukan RAM asli ya. Tuh ya, RAM-nya aslinya 4 GB, kita matiin aja fungsinya. Aduh, harus di restart lagi. Tuh ya, pinter banget tuh brand-brand HP entry level tuh kalau mau mengelabuhi itu dengan cara 4+4 sama dengan 8 ya. Ya kita juga tahu. Maksudnya RAM aslinya itu ya cuma 4 GB gitu ya. Tetapkan RAM virtual tuh, bisa sampai 8 GB RAM virtualnya itu ya. Ini kalau di Radeon software itu tuh apa ya, VRAM kali ya, VRAM-nya itu ambil dari memori lah. Ini beda. Ini tuh RAM virtual memory yang ambil dari storage gitu. Yang pasti kan speed-nya udah beda. iTel Power 80, storage-nya 128, sudah terpakai 21 GB tuh ya. Ini karena dia IPS, jadi dia punya viewing angle tuh jelek ya, tuh pas di atas tuh langsung gelap gitu. Aplikasi 3 GB, firmware system 15 GB, dan datanya di 3 GB. Sisanya berarti kurang lebih di 100 GB lah ya. Dan baterainya bener 7000 mAh, nanti kita tes ya. Ini bukan video review. Kamera belakang 50 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Jadi ada 3 bubble di sini tuh kagak ada fungsinya. Emang yang berfungsi cuma satu doang. Dan ini tuh desainnya tuh kayak bener-bener military banget ya. Kita coba pasangin casingnya nih. Nah, tuh jadi makin tebal. Aku ngerasa ini tuh nggak perlu pakai casing sih, karena udah kuat kan. Ya nggak sih? Kayak tapi ya dibikinin casing, dikasih casing nggak apa-apa gitu. Nih Androidnya udah 16. Memangnya Huawei yang Androidnya 12. Tuh Androidnya beneran 16, Bre. Ya. Paling ini dapat Android update sekali doang gitu. Cuma pas dipakein casing sih makin rigid juga ya, makin rigid gitu. Oke, kita coba untuk buka kamera ya. Apakah benar dia kameranya ada 3? Tuh, kameranya cuma ada 1, Bre. Ada 1 kali, 2 kali. Nih ya. Nih, ditutupin. Tuh. Yang asli kameranya tuh yang bagian atas pojok. Yang ini nih, yang 2 ini tuh nggak ada. Aduh, gimana ya? Ntar kalau yang make bocil atau orang tua tuh mikirnya nih, HP ku kameranya 3 gitu ya. Gimik ternyata itu ya. Oke, untuk perekaman videonya bisa di Full HD 30 fps untuk kamera selfie-nya. Terus kamera belakangnya Full HD 30 fps juga. Video ganda. Oke, video ganda tuh video depan belakang ya. Video depan belakang, mode cantik. Aduh, aku pakai bahasa Indonesia lagi. Terus ada Ultra HD, berarti ini yang 50 megapikselnya aktif. Oke. Ultra HD, terus ada mode Aqua. Oh, ini kalau mau ngerekam sambil berenang ya. Siapa tahu manajer Kopdes berangkat kerjanya menyelusuri sungai-sungai dangkal gitu ya. Peringatan resiko tuh ya, udah ada peringatan resikonya di sini. Oke. Tekan dan tahan nih. Oke, kalau mau keluar. Ini tuh kayak underwater mode di Oppo.
Oke, menghilangkan air tadi ya kalau habis berenang. Nah, fingerprint-nya sih aku rasa responsif ya kalau tangannya lagi nggak becek ya. Wah, ini menarik sih. Karena dia chipsetnya tuh udah pakai T7250, jadi ini bisa dipakai buat main game gitu loh. Genshin Impact lah minimal 30 FPS gitu. Nah, di sini ada iTel AI, kita cek ada Sola Suara, Lingkari untuk menyelusuri. Oh, berarti ini ada Circle to Search-nya, ada Subtitle AI, terus ada asisten pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada Translate Assistant, AI Writing, generator tema, terus ada Notes AI, asisten dokumen. Cukup lengkap sih ini, ketimbang punyanya Tekno ini cukup lengkap sih. Kita ada nge-review Tekno yang sejutaan tuh Tekno Spark Go 3. Itu AI-nya sedikit ya, nggak ada Circle to Search. Kalau iTel AI ini ternyata ada Circle to Search gitu. Oke, apalagi di sini nih ada ya standar sih karena HP entry level ya. Jadi kita nggak bisa ngetes yang gimana-gimana. Nanti tunggu aja review lengkap dari kami mengenai iTel Power 80 ini, bre. Kira-kira bisa nggak buat main Genshin Impact? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek. Jangan lupa untuk tekan tombol hype karena supaya video ini direkomendasikan oleh YouTube, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Bye-bye.